Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat. Berjumpa lagi dengan Pak Arga di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ciri khusus hewan. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya pelajaran kita hari ini membawa berkah bagi kita semua. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 45 telah disebutkan bahwa dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dalam ayat ini pun juga telah dijelaskan bahwa hewan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri khususnya masing-masing sesuai dengan habitatnya masing-masing, sesuai tempat hidupnya masing-masing. Kita akan lihat beberapa kelompok hewan dengan ciri khusus yang dimilikinya. Yang pertama dari kelompok mamalia. Ini kelompok hewan-hewan yang berkembang biak dengan melahirkan dan menyusui. Kita lihat yang pertama ini ada kelelawar ya. Kelelawar memiliki ciri khusus. Yang pertama memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu dia bisa mengenali lingkungan dengan bunyi pantul atau sonar supaya dia tidak menabrak saat terbang dan mencari makanan ketika malam hari. Lalu kelelawar ini juga punya pendengaran yang tajam untuk melakukan ekolokasi. Selanjutnya, dia juga tidur terbalik untuk memudahkan terbang. Kemudian, sayap yang ia miliki terdapat cakar yang digunakan untuk memanjat. Hewan berikutnya adalah zebra. Zebra memiliki corak belang pada tubuhnya yang berfungsi membingungkan pandangan hewan yang ingin memangsanya. Kemudian jerapah. Jerapah memiliki leher yang panjang sehingga dapat meraih daun yang berada di tempat yang sangat tinggi. Selanjutnya, ini ada beruang kutub. Beruang kutub memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca yang sangat dingin, karena dia tinggal di kutub. Kemudian dia juga memiliki lapisan lemak yang sangat tebal yang berguna untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin. Lalu hewan berikutnya adalah kanguru. Ini hewan khas Australia. Kanguru ini menaruh anaknya di dalam sebuah kantong di bagian depan perutnya. Di kantongnya terdapat kelenjar susu dan menjadi sumber makanan selama anaknya berada di kantong induknya. Hewan berikutnya adalah lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki tubuh yang licin dan ramping, sangat sesuai untuk berenang di laut. Sama seperti kelelawar, dia juga memiliki kemampuan ekolokasi dengan sistem sonar, yaitu dengan mendeteksi lingkungan dan makanan dengan pantulan suara. Lumba-lumba juga bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Hewan berikutnya adalah landak. Landak memiliki kulit yang berduri untuk melindungi diri dan melukai hewan yang ingin memangsanya. Kemudian hewan mamalia yang lain, ini ada musang atau nama lainnya sigung. Sigung ini mengeluarkan sejenis gas yang berbau busuk seperti kentut dari kelenjar khusus yang terdapat di sekitar anusnya untuk mengusir dan melindungi diri dari musuhnya. Lalu ada harimau.
harimau memiliki beberapa ciri khusus. Ia memiliki mata palsu di belakang telinga untuk mengelabui predator yang mungkin datang dari belakang mereka. Nih, seperti ini gambarnya. Lalu, kaki belakang harimau itu lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki depannya lebih kuat untuk melumpuhkan mangsanya. Kemudian pada kaki harimau itu terdapat bantalan yang sangat besar. Hal itu dibutuhkan agar dapat mengintai mangsanya tanpa mengeluarkan suara. Ekornya memiliki peran pada proses komunikasi visual bersama mereka dan sebagai alat keseimbangan saat berlari. Hewan berikutnya yang mirip dengan harimau ini adalah kucing. Kucing memiliki mata yang tajam di malam hari untuk mencari mangsa. Lalu dia juga punya alat keseimbangan yang ada di telinga agar ketika jatuh selalu dalam posisi berdiri. Kakinya terdapat lapisan tebal sehingga langkahnya tidak bersuara. Lalu ia punya kumis atau istilahnya misai. Gunanya untuk membantu menentukan arah dan menjadi alat indera tambahan saat sedikit cahaya. Misainya juga dapat mendeteksi perubahan angin yang amat kecil, membuat kucing dapat mengetahui adanya benda-benda di sekitarnya meskipun tanpa melihat. Kucing yang sedang berkelahi, kalau kalian pernah melihat, ia menegakkan rambut tubuh dan melengkungkan punggung agar mereka tampak lebih besar. Hewan berikutnya ada macan tutul. Macan tutul memiliki pola bulu total untuk melakukan kamuflase atau menyamar di habitat mereka. Berikutnya adalah unta. Unta memiliki rambut yang tebal di punggung untuk menjaga panas tubuhnya. Punuk unta sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian, unta memiliki kaki yang besar, membuatnya tidak mudah terperosok saat berjalan di padang pasir. Lalu, dia punya bentuk kaki yang panjang, sehingga bisa menjauhkan tubuhnya dari pasir di bawahnya, sehingga tidak terasa panas. Lalu kulit tebal khusus di bagian telapak kaki merupakan perlindungan terhadap pasir yang sangat panas. Lalu unta juga memiliki ciri khusus yang lain. Kita lihat bulu matanya. Bulu matanya memiliki sistem pengayetan yang secara otomatis menutup jika dalam keadaan bahaya, yaitu mencegah masuknya debu ke mata. Hidung dan telinganya juga ditutupi oleh bulu panjang agar terlindung dari debu dan pasir. Lalu, unta juga mampu menutup lubang hidungnya untuk menghindari pasir yang tertiup angin. Cairan yang keluar dari lubang hidung unta itu bisa disalurkan kembali ke mulutnya. Unta juga tidak mengeluarkan keringat sama sekali. Unta juga mengeluarkan sedikit kotoran, dengan tujuan bisa menghemat pengeluaran cairan. Nah, hewan berikutnya adalah kelinci. Kelinci memiliki ciri khusus, telinga panjang, dan bergerak-gerak, berfungsi untuk memperluas pendengaran. Telinga juga berfungsi sebagai pemanas tubuh saat musim dingin. Berikutnya, ini ada hewan namanya landak semut. Bedanya apa dengan landak yang tadi sudah kita lihat? Landak semut ini memiliki mulut yang panjang dan lidah yang panjang juga, serta lengket, gunanya untuk mencari semut yang ada di dalam lubang. Berikutnya adalah hewan anjing. Anjing memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam, serta penciuman yang tajam untuk mendeteksi mangsanya. Ia juga tidak memiliki kelenjar keringat, maka dari itu, untuk menjaga suhu tubuh agar tidak panas,
Anjing menjulurkan lidahnya sambil mengeluarkan panas tubuh. Hewan berikutnya adalah gajah. Gajah mempunyai bantalan yang tebal pada bagian bawah setiap telapak kaki. Berkat bantalan ini, gajah mampu berjalan menempuh jarak yang jauh, meskipun tubuhnya amat berat. Ia juga berkomunikasi dengan menggunakan suara infrasonik yang tak terdengar oleh telinga manusia. Suara infrasonik ini memungkinkan gajah berbicara menggunakan bahasa mereka dengan gajah yang lain yang terpisah sejauh 4 km. Berikutnya ada singa. Singa jantan ditumbuhi bulu yang tebal di sekitar tengkuknya. Hal ini lebih menguntungkan untuk melindungi tengkuknya saat bertarung. Warna rambutnya mirip rumput yang kering, tujuannya untuk berkamuflase. Hewan selanjutnya ada terenggiling. Terenggiling memiliki cakar yang kuat untuk menarik rayap atau semut dari sarangnya. Terenggiling tidak memiliki gigi, tapi memiliki lidah yang panjang dan lengket yang dapat dijulurkan untuk memperdaya mangsanya. Ia juga punya sisik yang tebal dan keras, serta bisa menggulung tubuhnya seperti bola untuk melindungi diri. Hewan berikutnya ada tupai. Tupai memiliki ekor yang panjang, berumbai, dan hampir sama panjang dengan badannya. Ekornya berfungsi sebagai alat keseimbangan dan kemudi, sehingga memudahkan tupai melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Ia juga punya mata yang jeli untuk memperkirakan jarak yang tepat. Nah, itu tadi beberapa hewan mamalia dengan ciri khususnya masing-masing. Sekarang kita lihat kelompok hewan burung. Yang pertama adalah bebek. Bebek memiliki paruh yang pipih digunakan untuk menyaring makanan dari lumpur. Paruhnya yang panjang dan tumpul memudahkan saat mengambil makanan di air. Kaki bebek yang berselaput berfungsi untuk menapak di tanah yang berlumpur agar kakinya tidak tenggelam. Selain itu, kakinya yang berselaput digunakan untuk mendayung sehingga bebek mampu berenang di air. Nah, bulu bebek juga dilapisi oleh minyak, sehingga tubuhnya tidak basah jika terkena air. Hewan berikutnya adalah burung hantu. Burung hantu punya penglihatan yang tajam untuk melihat mangsanya di malam hari. Pupil pada matanya itu dapat melebar. Ketika berburu, burung hantu mengeluarkan suara sehingga membuat takut mangsanya. Gerakan mangsa yang ketakutan terdengar oleh burung hantu sehingga dapat menemukan letak mangsanya. Bulu sayap burung hantu sangat halus dan lembut, sehingga burung hantu dapat terbang tanpa suara dan dapat menyambar mangsanya dengan diam-diam. Kepalanya itu juga bisa berputar 180 derajat, melihat ke daerah yang lebih luar. Ayam jantan. Ayam jantan memiliki taji untuk melindungi diri. Kemudian, ayam jantan juga mengembangkan bulu saat bertarung, tujuannya untuk menakuti lawannya. Lalu burung elang. Burung elang memiliki indera penglihatan yang tajam untuk melihat mangsa yang ada di daratan. Burung elang memiliki paruh tajam dan bengkok. Paruhnya yang kuat berfungsi untuk mencabik mangsanya. Cakar tajam dan kuat untuk mencengkram mangsanya. Selanjutnya kelompok hewan reptil. Yang pertama adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna tubuhnya untuk menyamar, membantu bunglon untuk menangkap mangsa dan menghindari pandangan musuh. Ia juga punya lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya.
Memiliki mata yang dapat berputar dan dapat melihat ke segala arah. Memiliki kaki yang dapat mencengkram seperti tangan agar dapat menggenggam dengan kuat. Hewan berikutnya adalah kadal. Kadal bisa memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari musuh. Lalu, hewan berikutnya termasuk reptil, di sini ada ular. Ular memiliki bisa untuk melindungi diri dan membunuh mangsa. Lidahnya bercabang dua untuk mencium bau mangsa. Kemudian di dalamnya ia punya namanya organ Jacobson. Tujuannya untuk merasakan bau mangsanya. Nah, ini gambar bagian dalam ular. Lalu susunan rahangnya melekat secara longgar sehingga ular dapat menelan mangsa yang lebih besar dari dirinya sendiri. Lubang yang terdapat antara mata dan mulut ular dapat berfungsi sebagai termosensorik atau sensor panas. Lalu ular juga dapat mengetahui perubahan suhu karena kedatangan makhluk lainnya. Sisik pada perutnya itu bisa menangkap getaran langkah manusia ataupun binatang lainnya. Hewan berikutnya adalah cicak dan tokek. Ini keduanya mirip. Pada telapak kakinya terdapat struktur lapisan yang bersifat lengket dan terlihat seperti guratan-guratan yang berfungsi sebagai alat perekat. Untuk mempertahankan diri dari musuh, cicak memutuskan ekornya sendiri dengan tujuan untuk mengelabui musuhnya. Ekor cicak tersebut masih bisa tumbuh kembali. Kemampuan ini disebut juga dengan istilah autotomi. Mereka juga punya lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga. Hewan berikutnya adalah kura-kura. Kura-kura memiliki cangkang yang sangat kuat. Cangkangnya digunakan untuk menjaga diri dari bahaya predator. Kepala kura-kura dapat masuk ke dalam cangkang. Kelompok hewan berikutnya adalah kelompok serangga. Kita lihat contoh hewannya. Ada belalang daun. Belalang daun ini warnanya mirip daun untuk berkamuflase dalam rangka melindungi diri dari hewan pemangsa. Lalu ada walang sangit. Nah, untuk mempertahankan diri, walang sangit ini mengeluarkan aroma yang menyengat hidung sehingga ia sering dinamakan dengan sangit. Hewan berikutnya adalah laba-laba. Laba-laba mempunyai bisa atau racun untuk melumpuhkan mangsanya. Ia membuat jaring dengan tujuan menjebak hewan yang akan dijadikan makanan. Selanjutnya adalah rayap. Rayap dan semut. Ya, rayap dan semut matanya seperti buta. Jadi untuk melihat, berkomunikasi, dan mencari makanan itu menggunakan antena yang ada pada kepalanya. Berikutnya adalah kalajengking. Kalajengking memiliki sengat yang berbisa untuk melindungi dirinya. Capitnya itu digunakan untuk memegang dan melumpuhkan mangsanya. Nah, kelompok hewan berikutnya adalah kelompok ikan. Contoh hewannya ada lele. Ya. Lele memiliki misai di bibir atas dan bibir bawah. Berfungsi mengenali mangsanya yang bersembunyi di dasar lumpur. Lele memiliki labirin untuk menyimpan oksigen dan membantu bernapas di lumpur. Tubuhnya licin, ini juga memiliki maksud untuk memudahkannya bergerak dalam lumpur. Patil ya, pernah mendengar patil lele? Patil lele ini berfungsi untuk melindungi diri. Lalu berikutnya ada ikan pemanah atau istilahnya ikan sumpit. Ikan ini menyemprotkan air untuk menjatuhkan serangga. Jadi dia pemakan serangga. Lalu berikutnya ada ikan lepu ayam. Ikan ini memiliki sirip yang beracun untuk melindungi dirinya.
Nah, berikutnya ini ada ikan sidat. Ikan sidat ini ikan yang punya sengat listrik. Kemampuannya ini, dia punya sengat listrik untuk melindungi diri. Tubuhnya ramping untuk memudahkan berenang di arus sungai yang deras. Lalu tubuhnya juga licin supaya memudahkan bergerak di lumpur. Berikutnya ada belut listrik. Nah, belut listrik ini juga punya sengat listrik untuk melindungi dirinya. Selanjutnya ada cumi-cumi. Cumi-cumi punya tentakel untuk berjalan dan menangkap mangsa. Ekornya seperti dayung dengan fungsi membantunya untuk berenang. Lalu dia mengeluarkan cairan hitam untuk melindungi dirinya. Selanjutnya yang lebih besar adalah gurita. Gurita juga punya tentakel untuk berjalan dan menangkap mangsa. Lalu mengeluarkan cairan hitam untuk melindungi diri. Selanjutnya ada ikan pari. Ikan pari punya sengatan listrik untuk melindungi diri. Kemudian ada ikan gurami. Ya, ikan gurami memiliki labirin untuk bernafas dalam lumpur. Kemudian ia juga punya misai atau kumis ya, untuk mendeteksi mangsanya. Nah, selesai. Sudah materi kita kali ini tentang ciri khusus hewan. Silakan nanti bisa diulangi lagi supaya kalian lebih memahami, lebih mengenal, dan lebih ingat lagi tentang ciri khusus yang dimiliki oleh hewan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.